Oke, halo guys, kembali lagi dengan Alvan Digital Marketer di channel SkyUp Digital. Oke, SkyUp Digital adalah performance marketing agency for e-commerce brand. Jadi buat kalian nih para brand owner ya yang menjalankan penjualannya di TikTok Shop, di Shopee, di e-commerce lainnya, bahkan di e-commerce sendiri dan butuh bantuan buat scale up gitu ya. Mungkin kalian stuck di GMV tertentu, mau dikembangkan lagi gitu ya, dilejitkan lagi ke GMV yang mungkin 2x, 3x, bahkan 5x gitu ya. Mungkin bisa hubungi kita di link website kita di deskripsi. Jadi untuk konten kali ini kita bakalan bedah brand ya, bedah brand di Kaludata dan strateginya seperti apa. Tapi untuk kali ini kita bakalan spesifik di dua industri aja. Yang pertama di beauty and personal care, yang kedua itu di fashion. Oke, langsung aja kita coba bedah nih ya untuk di kategori ya. Di sini kita kategori pertama kita pakai yang ini perawatan ya, perawatan dan kecantikan. Kita pilih aja deh semuanya, terus kita oke. Lalu di sini kita pendapatannya kita maksimal tuh maksimal cobalah di 300 juta aja lah ya. Kita coba di 300 juta. Oke, sorry. Ini minimalnya 100 juta lah. Terus kita kirim. Ya, kita lihat di sini ya. Di sini ada brand-brand apa aja. Oke, ini di sini ada apa nih? Herbal Tops. Ya, ada Kakimi Shop, Glenariska. Ada Berli Fabea, Avoskin, Dotcare, Dr. Yutian, Qzuzen, Fresh Glow. Coba kita di sini lihat yang pertumbuhannya. Di sini pertumbuhannya rata-rata di sini ada yang minus ya, ada yang 12%, 83%, min 2%. Nah, kita coba lihat yang cobain deh ya, Fresh Glow. Coba Fresh Glow apa nih? Nah, di sini kita coba lihat 30 hari terakhir aja. Pendapatan 295 juta ya dalam kurang lebih 30 hari terakhir ya. Di sini malah pendapatan aku sendirinya 0. Pendapatan affiliate-nya 294 juta. Pendapatan shopping mall 951 ribu. Jualan 15,5 ribu. Nah, ini kebanyakan dia dari affiliate, guys. Bisa jadi gitu ya, bisa jadi akun utamanya dia sebagai afiliator juga, bisa jadi ya. Jadi yang diaktifkan fungsi penjualan utamanya itu dari akun afiliator, bisa dari sini ya. Produknya padahal cuma ini ya, ranking produk 1, 2 nih, 1, 2. Nah terus, ini yang paling tinggi adalah Intan Store, serba-serbi 77 juta, malah akunnya seperti ini ya. Terus ada Deviana Beauty, ada GS Murah, Borobakara 5, dan lain sebagainya nih, 11 juta. Oke, jadi dari akun ini tuh kebanyakan dia dari afiliator guys ya. Nah, di sini yang aneh, akun ini nih, Intan Store. Ini kayak apa nih? Ini dia, kita coba bedah ya. Nah, padahal ini kalau secara akunnya ini biasa banget sebenarnya ya. Nggak ada personal branding yang gimana-gimana ya. Cuman Intan.store 127, on serba-serbi. Nah, produknya cuman ini doang nih, Fresh Glow ya. Nah, ini kayak apa nih kontennya nih? Ini yang pendapatan paling tinggi. Kita coba lihat untuk kontennya. Nggak ada laki-laki yang seneng ngeliat perempuan jelek tuh, nggak ada. Aku nggak akan pernah bosan-bosan untuk ngingetin kamu ya. Oke guys, jadi ini sebenarnya kontennya tuh konten-konten jahitan ya. Dalam artian ini footage-nya sebenarnya udah ada. Footage kayak ya konten-konten video-video inilah, video-video dari China ya ini ya tadi ya. Tapi dia edit sama voice over gitu. Voice overnya entah itu asli, entah itu ngambil dari video lain, aku kurang ngerti ya. Coba kita cek yang ini. Nggak ada laki-laki yang seneng ngeliat perempuan jelek tuh, nggak ada. Ini kontennya beda, videonya beda, tapi dari voiceovernya dia pakai yang sama guys gitu. Coba yang ini lagi, sama juga guys, cuman kontennya aja dia bedain. Coba kita lihat yang lain lagi ya. Nggak ada laki-laki yang seneng ngeliat perempuan jelek tuh, nggak ada. Ini sama semua sih, jujur li. Voiceovernya ini sama semua sih. Ini semuanya sama guys. Ini semua kontennya, semua videonya ini kurang lebih sama gitu ya, kurang lebih formulanya sama. Itu footage-nya aja yang dirubah-rubah gitu ya. Cuman kalau dari voice over-nya itu sama gitu. Nah, bisa jadi ini adalah akun ibaratnya
afiliator internal gitu, akun ternakan, bisa jadi kayak gitu juga, aku nggak tahu ya. Jadi ini itu ya mungkin udah dapat gitu ya secara winning kontennya seperti apa, dia replikasi tuh jadi banyak ya, footage-nya mungkin yang dirubah supaya nggak duplicate konten dan nggak pelanggaran, tapi voice overnya dipakai seperti itu tetap sama ya. Dan ini rata-rata masuk ke iklan loh, ini ad semua ya, jadi ini adalah iklan, makanya ini bisa secara penjualan bisa banyak seperti ini. Coba kita lihat yang di page 2 nya juga, coba kita yang paling sini, sama atau enggak nih? Nggak ada laki-laki yang senang ngeliat Sama guys, sama ya, ini sama semua ya, semuanya itu hampir sama, untuk kontennya hampir sama gitu ya, footage-nya juga footage dari China gitu ya, mungkin dari Douyin mungkin kayak gitu ya, terus dia remake lagi gitu ya dengan voice over bahasa Indonesia yang sama, ini semuanya dari iklan. Nah, jadi strateginya ini ya dari akun afiliator ini, itu dia itu upload konten yang sama, dia replikasi gitu ya, agar tujuannya adalah digunakan di ads-nya, di JMV Max-nya agar lebih maksimal seperti itu ya. Cuman ini kalau dilihat ya ROAS-nya ini bervariasi dan cukup kecil-kecil seperti itu ya, ada 1,3, 2,75 kayak gitu dan lain sebagainya, 5,5 ya. Ini merupakan ya strategi lah dari akun ini kayak gitu. Jadi dia bikin seolah-olah ini adalah akun afiliator atau akun secondary, akun pemasaran atau entahlah akun apa itu. Dia bikin lebih banyak konten-konten mungkin yang winning, dia masukin di situ, hajar lebih banyak dan harapannya bisa masuk dan terdelivering di JMV Max seperti itu agar dia bisa dapat ROI yang bagus, penjualan yang bagus. Nah, kita coba lihat nih kita coba lihat di yang kedua ya. Ini Deviana Beauty 2. Nah, ini kayaknya kalau ini masih afiliator ya ini ya. Ini kayaknya masih afiliator ya. Ini pendapatannya satu konten ini tuh di 31 juta. Oke. Coba kita lihat ROAS-nya masih di 2. Nah, kita coba lihat Oke, hard selling ya. Kontennya storytelling, hard selling. Hooknya oke tadi aku lihat kayak gitu. Hooknya ini ada 2 ya, secara ucapan ya di voice overnya dia cantumin hook. Terus di visualnya juga karena mukanya itu glowing gitu, pakai produknya rata satu wajah, jadi itu juga menjadi visual hook. Editing minim, dia cuman kasih teks doang di atas itu ya. Dan yang penting storytellingnya bagus, masih oke sih editing kayak gitu. Cuman sebenarnya kalau dari kaidah ads kreatif ya, adsable content ini kurang ya kayak gitu. Cuman selama dia masih perform dan ngasilin penjualan sih oke aja. Oke, kita coba lihat yang kedua. Oh, ini balesin komen ya. Kalau ini balesin komen hampir sama formulasinya kayak yang tadi gitu ya. Formulasinya bersama kayak yang tadi, cuman ini ya balesin komen aja dia. Balesin komen terus dikasih teks itu atas bawah. Coba ini kayaknya bersama juga deh. Nah, hampir sama ya, hampir sama. Nah, jadi guys, ketika kalian punya tools kalau data ya, terutama buat brand atau seller TikTok Shop nih, yang punya tools kalau data gitu ya, nah kalian bisa memata-matain kompetitor kalian seperti itu ya, supaya kalian bisa ATM lah gitu, konten yang winning apa gitu ya, dan kalian coba replikasi di brand kalian itu berhasil nggak, works nggak gitu ya, dia bisa lebih masuk, lebih besar potensi masuk ke JMV Max dan bisa running well di situ atau enggak kayak gitu ya. Jadi ya penting banget kalian punya tool seperti kalau data ini, dan misalkan kalian berminat langsung aja daftarnya pakai kode Skype Indonesia ya di bawah ya, atau link di deskripsi bawah juga bisa, nanti kalian dapat potongan 10%. Oke, nah di sini kita udah itu ya, 2 aja lah kayak gitu. Kita coba ke ini ya, kita coba ke fashion, pakaian, dan kayak kita fashion lah, bebas lah pakaian ini, gak usah kita spesifikan lagi. Oke, terus secara omset kita yang 100 sampai 300 juta dulu aja ya, kayak gitu ya. Kita pilih. Oke, nah di sini ada apa nih? Nomolu, Luffy Store ya, 299 jutaan di sini. Oke, di sini kita bisa lihat ya, di sini Nomolu. Nah, di sini ada brand Nomolu namanya. Nah, di sini pendapatannya terlihat 299 juta ya, 300 juta lah kayak gitu. Pendapatan akun cukup sedikit ya, 1,427 juta. Pendapatan affiliate yang banyak di sini ya. Nah, akun sendiri ini bisa jadi dia nggak difungsikan sebagai penjualan ya, cuman buat apa ya, kayak social proof bisa jadi kayak gitu. Jadi nanti yang ditautkan itu yang utamanya itu biasanya di afiliatornya kayak gitu, atau brand ownernya gitu ya, yang dia itu menautkan keranjang kuning sebagai affiliate gitu ya, tapi dia yang lebih
kencang gitu untuk memasarkan produknya bisa juga. Jadi pendapatan affiliate di sini dia yang lebih tinggi gitu ya. Pendapatan shopping mall 200.000 gitu ya, cukup kecil. Terus afiliatornya cukup kecil di sini 683, video baru 1000. Wah, video barunya cukup oke ya, berapa nih? 1024.000, 1240.000 ya, segitulah. 41 per hari ya, lumayan ya, penjualannya 17.000 tapi padahal afiliatornya dia masih kecil. Oke, masih coba kita lihat ya untuk menurut channel di sini pendapatannya 299 juta ya. Kreatornya di sini akun sendiri sekian, afiliator sekian, shopnya dia sekian nih 204.000 gitu ya. Terus di sini ada persentasenya kayak gini. Kalau misalkan kita mau lihat ininya, showcase-nya malah nggak ada ya di sini ya. Live-nya yang lebih banyak, videonya sekian nih ya, seperempatnya lah untuk video. Live-nya malah yang jauh lebih banyak seperti itu. Nah, ini untuk afiliator yang melakukan penjualan kayak gitu. Di sini ada rankingnya produk. Ini kreatornya yang cukup besar nih, ada Baby Shop ya, afiliator di sini. Videonya 7, live-nya yang banyak dia. Nah, bisa jadi dari sini ini adalah pusat penjualannya dia nih, gitu ya, Baby Shop ini. Nah, ini pendapatannya cukup lumayan ya, 36,65 juta, pendapatan live streaming sekian, videonya sekian. Nah, jadi dia mainnya dua nih, dia video juga main, live-nya juga main. Harga jual rata-ratanya 16,79.000, murah banget. Oke, coba kita lihat ya di sini. Di sini ada pendapatannya 17 juta. Di sini untuk ROAS-nya 2, ini untuk ad. Oh, yang ini yang masuk ad-nya cuma 1 ya. Cuman ini doang nih. Kontennya simple ya. Kontennya cuma try on aja, dia pakai baju, gerak-gerak depan kamera, which is kalau misalkan fashion ya sebenarnya kayak gini cukup gitu ya. Tapi bukan cukup ya. Maksudnya standar paling minimum lah kayak gitu ya. Karena paling nggak itu ketika fashion dia bisa lihat, audiens tuh bisa lihat dari produknya tuh looknya seperti apa sih, pasti pakai seperti apa kayak gitu ya, desainnya seperti apa ya. Nah, cuman kalau misalkan mau lebih bagus ya, itu secara pembuatan konten lebih diperjelas, dikasih teks ya. Dan juga kalau bisa ada storytelling, ada editing yang lebih proper, itu akan jauh lebih bagus dan high conversion pastinya gitu. Nah, terus lainnya kurang lebih hampir sama, try on semua gini ya. Dan sini yang untuk yang di add ya, mungkin ini yang masuk ke JMV Max nih. Oh, ini AI ya ini ya. Oh, ini AI guys. Indicate whether the video content saya generated content. Oh, AI ternyata ini. Oh iya, ini AI nih. Hampir ketipu gue. AI nggak sih? Kayaknya AI nih. AI nih, fix AI. Live, kita coba lihat live-nya ya. Kita coba lihat nih, bisa nggak dicek detail live-nya kayak apa dia? Mana live-nya? Oh, nggak ada rekaman. Biasanya nih kalau ada live-nya dia bisa muncul dia. Oke, kita coba lihat yang lain deh ya. Yang ini kreatornya kurang nih. Kita coba lihat kreator yang lumayan lah ya. Oke, pendapatan bulanan ya di 10,6 juta. Oke, dia kebanyakan di live juga. Di live ya, ini live. Kontennya, videonya mana nih video nggak ada dia. Kebanyakan dia di live ya. Coba kita lihatlah satu live-nya. Ada nggak dia? Tidak ada rekaman. Di mana yang ada rekamannya? Nggak ada semua rekamannya. Jadi tidak bisa dilihat. Unet. Nah, ini dia dari live streaming juga. Kebanyakan dari live streaming ini. Ini sebenarnya masih bisa dioptimasi nih. Ini no recording juga semuanya. Nah, ini kebanyakan dia Nomolu ini itu kebanyakan dia dari live streaming ya. Pendapatannya kebanyakan dari live streaming tuh ya. Jadi pendapatan sekian ini ya, mana nih pendapatan. Nah, ini kan pendapatannya itu 299 juta gitu ya, 300 juta lah. Itu kebanyakan dari affiliate yang live streaming kebanyakan. Nah, sebenarnya ini bisa dioptimalkan lagi gitu ya dengan mengedepankan juga itu video-video berkeranjang kuning gitu ya, dengan memaksimalkan JMV Max produknya gitu. Oke, kita coba kita cari pertumbuhan yang oke lah, ini 77,8%. Nama brandnya nih apa nih? Nama brandnya bellower.id. Oke ya. Sini pendapatannya 299 ya, 300 juta lah ya. Terus pendapatan akun sendiri 25 juta, which is oke ya. Pendapatan affiliate yang cukup banyak, paling banyak mendominasi di sini
273 juta, dan pendapatan shopping mall di sini 657.000, which is ini masih kurang ya. Afiliator aktif 1.000, udah kalau brand baru sih ini udah cukup oke ya di 1.000. Terus video baru afiliatornya di 1.800-an ya. Terus di sini ada 62 per hari gitu, which is ini good ya. Apalagi kalau brand baru segini nih bagus ya. Harga jual rata-rata 31.000, penjualan 9,45.000 dalam waktu 1 bulan. Good. Nah, pendapatan segini, mari kita coba bedah. Nah, ini kebanyakan video kalau ini nih. Ini kebanyakan video. Terus di sini ada showcase-nya kecil. Live-nya bahkan gak ada nih. Ini dia makanya kebanyakan dari video nih, produk JMV Max nih pasti nih ya, afiliatornya. Nah, ini menurutku cakep ya, karena ini secara branding dia memperhatikan banget dari logonya. Ini wah, ini Bellour, logonya keren banget ya. Cukup oke lah gitu untuk brand fashion ya. Terus di sini, nah bajunya juga oke nih, foto produknya ya, produk detail page-nya juga oke nih. Nih, cakep ya, cakep. Nah, ini produknya, harga jual rata-ratanya ya murah banget juga ini. Jadi harga segini ya, harga segini ya, dengan quality produk detail page kayak gini, foto-foto kayak gini, ini sangat-sangat worth it gitu ya. Jadi untuk orang impulsif buying-nya itu cukup tinggi jadinya kayak gitu. Jadi jangan kesampingkan foto produk atau produk detail page dari foto. Kalau carousel itu kalian hierarki carouselnya diperhitungkan gitu ya. Terus judulnya, deskripsinya, ulasannya, penjualannya gitu ya. Itu kalian harus perhatikan ratingnya, rating toko, rating produk, kalian harus perhatikan kayak gitu. Oke, kita coba nih. Nah, sini cukup banyak ya video ad. Ini bisa jadi yang masuk ke JMV Max ya. Kita coba yang paling atas di sini 17 juta untuk konten ini, produknya ini. Kita coba lihat. Wah, kontennya biasa banget. Ini cuman JJ doang, jedak-jeduk ya. Sebenarnya kalau misalkan ini kontennya itu diperbagus lagi atau dikasih teks lah minimal atau dikasih footage yang menggambarkan, ini kan dilipat kan untuk bajunya itu kurang menggambarkan sebenarnya. Jadi orang tentu penasaran harus klik keranjang kuning dulu baru dia tahu detailnya seperti apa kayak gitu. Nah, di sini ada juga nih yang kedua ya, 13,99 juta. AI guys ini. AI. Pakai AI. Nah, jadi kalau fashion ya, itu kalian pakai AI aja kayak gini bisa, guys. Cukup worth it juga gitu lah. Murah juga ya. Sini juga nih AI nih kayaknya nih. AI juga ini, AI. Tapi bagus sih. Oke, simple dia. AI-nya cuman gerak-gerak doang, try on ya, depan kamera, gak dikasih teks apa-apa, tapi secara JMV lumayan. Oke, penasaran? Coba kita lihat di sini satu video ini, ROAS-nya berapa? Tadi itu bukan ad ya? Oh bukan ad. Yang ini deh. Kita coba lihat yang ini. Ini iklan nih. Kita coba lihat ROAS-nya berapa. Oh, ROAS-nya 2,2 ya. Cukup kecil juga. Tapi biasanya kalau data itu dia lebih di bawahnya dari yang asli biasanya ya. Tapi untuk acuan ini udah oke sih. Ini juga nih ada ini beneran apa AI ini? AI ini. Coba kita lihat ini. Coba ya. Nah, minimal kasih teks itu lah guys. Nah, semi wall apa kasih petunjuk gitu lah. Jadi audiens itu nggak perlu berpikir keras sendiri tuh untuk memahami nih. Ya, konten ini produknya kayak gimana sih? Jadi kalian permudah lah gitu orang supaya nggak usah mikir terlalu banyak gitu. Kalau terlalu banyak mikir, audiens tuh biasanya scroll dia kayak gitu. Dan nggak konversi juga. Oke, ini coba nih. Ini AI apa bukan nih? Nah, ini kayaknya bukan. Ini bukan nih. Bukan AI nih. Try on juga ya. Ad ini padahal ya.
Kita coba yang ini ya. Sufian, ini afiliator nih kayaknya ya. Oke, Sufiana Ida. Oke, ROAS-nya 1,7. Oke lah. Oke, nah jadi ini memang konsepnya estetik ya, konsep dari konten-kontennya ya, kebanyakan ya. Nah, cuman kalau fashion ini cukup oke sebenarnya sih. Ya, coba ini. Ini afiliator nih, bagus. Bukan AI nih, afiliator nih, niat nih. Oke. Irfania Sitorus. Oke, ini afiliator. Nah, afiliator. Coba kita cari yang lebih bagus ya. Ini AI, guys. AI deh ini. Bentar, apa nama akunnya? Review produk premium, udah jelas AI ini. AI. Coba kita lihat lagi ya. Mana tadi? Coba lihat akunnya. Kalau akunnya namanya aneh-aneh udah biasanya AI dia. Citra 222. Nah, ini kayaknya akun real nih. Ketahu juga biasanya ya influencer juga bisa nih. AI deh kayaknya deh. Aku sekarang malah AI guys, ini guys. Indicate whether the video contains AI generated content. AI nih, jadi di kalau data juga sekarang dia bisa dibedain mana yang AI, mana yang asli. Tapi sekarang AI luar biasa ya, udah lumayan real gitu. Oke, tapi di sini itu live streamingnya belum ada ya untuk yang Belaur One ini. Live streamingnya belum ada, jadi kalau misalkan ini mau di scale up juga dengan omset udah di 299 juta ya, dia perlu mengalokasikan budget ya untuk live streaming gitu ya, bisa hire orang ya, atau misalkan ke agensi, ke kita Skype Digital juga bisa alokasikan budget buat live streaming dan aktifkan juga live JMV Max kayak gitu. Jadi biar dari produk JMV Max dia dapat, dari live JMV Max dia dapat juga seperti itu. Kontennya kebanyakan AI gini, AI generated. Jadi sekarang ya, di era sekarang ya, terutama buat fashion, AI generated content itu udah bisa digunakan guys ya. Jadi kalau bisa, nah cuman kalau misalkan kalian mau kejar konten quantity dulu gitu ya. Nah, kayak yang tadi tuh cuman gerak-gerak gini doang. Itu bisa kalian coba tuh banyakin ya. Yang penting kalian itu punya di awal ya cukup creative supply dulu gitu ya untuk digunakan di produk JMV Max-nya. Mungkin segitu dulu dari aku Alvan ya untuk bedah brand kali ini. Mungkin kalian ada brand apa yang bisa aku jadiin konten dan akan kita bedah juga gitu ya, langsung komen di deskripsi di bawah. Dan mungkin buat kalian juga yang mau dibantuin untuk scale atau mengembangkan JMV brandnya ya di TikTok Shop, di Shopee, atau di e-commerce yang lainnya, bahkan di e-commerce sendiri, langsung aja hubungi kita di link deskripsi di bawah. Di situ ada website kita, langsung aja book strategi call-nya ya, atau langsung hubungi admin kita, tim kita via WhatsApp, konsultasi aja gratis, dan kalian nanti akan dapat feedback gitu ya dari tim kita, seperti itu ya. Kalau kalian mau langganan kalau data pakai kode ini ya, Skype Indonesia, atau kalau bus pakai kode ini Skybus ya. Kalian kalau pakai kode tadi akan dapat potongan harga yang sangat-sangat lumayan kayak gitu ya. Oke, sekian dulu aku Alvan dari Skype Digital, izin undur diri dan salam sukses. See ya.